Nggak ada satu dalil pun yang menerangkan Nabi mengajarkan kita untuk maaf-maafan, tidak ada. Dalil yang sahih saling mendoakan, taqabbalallah minna wa minkum. Tapi tradisi di masyarakat kita kalau Idul Fitri maaf-maafan. Ya Allah, maaf-maafan nggak nunggu Idul Fitri. Kalau tradisi maaf-maafan yang dilakukan mayoritas Islam di Indonesia setelah Idul Fitri, kita maaf-maafan, kemudian dinyatakan tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya dari Nabi, Ustadz, jadi bermasalah. Bagaimana dengan sebuah hobi yang disandingkan dengan nama sunnah yang agung ini? Contoh biker sunnah, perumahan sunnah, mie ayam sunnah, mall sunnah, dan sunnah-sunnah yang lain. Gimana kalau seperti itu, Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, para subscriber dan penonton semuanya dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Ini lagi Ustadz Wahabi, Ustadz Subhan Bawasir. Pak Subhan, orang tradisi adat di Indonesia, ini adat ya, setelah sholat Id, setelah di hari raya, momennya itu adalah saling bermaaf-maafan, dan momennya itu bersalam-salaman, saling peluk misalnya. Ini kok Anda nyinyirin, Anda permasalahkan lagi Pak, gitu ya. Masa semuanya harus selalu berbeda dengan orang-orang Wahabi? Apa yang tidak sama dengan pemikiran orang Wahabi semuanya mau disalahkan begitu, Pak? Kalau kita setelah Lebaran saling bermaafan, salaman, berpelukan, ini kemudian mau dianggap bid'ah karena tidak pernah dilakukan oleh salaf, apa kita mau saling pukul-memukul waktu acara itu? Ya, kita mau smackdown saat acara itu. Saat Lebaran itu, kalau salaman saja Anda nyinyirin, saling bermaafan Anda nyinyirin, bahkan minal aidin wal faidin Anda nyinyirin, mau saling gini, saling pisui kita itu, ya gitu ya, mau bilang sianco kamu, Lebaran mau sih bilang seperti itu Pak. Marilah Pak berpikir ya, jangan yang penting pokoknya berbeda semuanya salah dengan Anda. Banyaklah membaca literasi. Saya tidak akan menyuruh Anda membaca kitab-kitab ulama Syafi'i atau kitab-kitab karangan orang-orang Aswaja. Baca perbanyak literasi kitab-kitab fatwa-fatwa karangan eseh-eseh pujaan-pujaan orang-orang Wahabi sendiri. Semisal Syekh Sholeh Al-Munajjid, Syekh Utsaimin dan Nubas. Bagaimana menyikapi tentang hari Id ini? Kalau masalah itu adat, kebiasaan, tradisi, itu tidak ada hukumnya. Malam yakun isman, selagi di sana tidak mengandung unsur dosa. Ya, itu. Aduh, padahal Syekh Sholeh Al-Munajjid, Syekh Sholeh Utsaimin juga mengatakan tidak apa-apa kok acara tradisi saling bermaafan, acara tradisi saling peluk, acara tradisi salaman setelah sholat Id itu tidak apa-apa Pak Subhan Bawasir. Lo Anda nyinyirin ini, gimana sih Anda itu Pak? Ini silakan baca sendiri ini Pak Subhan Bawasir, baca fatwanya ini ya. Ini Pak Subhan Bawasir dan jamaah Wahabi semuanya yang nyinyir terhadap tradisi maaf-maafan di Indonesia. Ini adalah fatwanya Syekh Muhammad Sholeh Al-Munajjid. Hukum memohon maaf, mengirim WhatsApp, mengirim SMS, melalui media lah pokoknya, sebelum Ramadan. Yang ini pertanyaannya sebelum Ramadan, kita ilhakan ke sesudah Ramadan, yakni di hari Id. Bagaimana hukumnya itu? Nah silakan baca ini Pak, ya biar Anda itu gimana ya, mau dikatakan kekurangan literasi kayaknya memang iya sih. Silakan baca sendiri ini ya. Nah kita langsung ke akhirnya Pak. Bagaimana kesimpulan ternyata menurut penjelasan Syekh atau ulama Saudi Arabia yang selalu dibangga-banggakan oleh orang-orang Wahabi, katanya di sana itu Islamnya masih murni, belum bercampur dengan khurafat. Ayo, kalau Anda memang mau mengikuti orang-orang Arab Saudi, silahkan baca ini biar tidak nyinyir terhadap orang-orang Indonesia Anda itu.
Ini juga dalil-dalilnya yang dikutip oleh beliau Syekh Sholeh Al-Munajjid. Anda baca ya Pak. Saya malas untuk membacakan kepada Anda orang-orang Wahabi. Orang Wahabi juga mayoritas itu tidak tahu baca. Saya akan terangkan saja, akan baca pada akhir dari penjelasan beliau saja. Ini. Walhasil, kesimpulannya, anna munasabata talabil musamahah wal khuruj minal madlamah fi hadaz zamanil fadil zahiratun. Hasilnya, kesimpulannya, bahwa sesungguhnya dalam rangka meminta maaf atau keluar dari zalim itu, yakni saling bermaaf-maafan pada zaman-zaman mulia ini, zaman-zaman yang utama itu, waktu Id atau setelah Id atau pada pokoknya lah zaman-zaman al-fadil zahiratun, itu kan sudah jelas. Wa la yadhharu lana harajun. Tidak nampak bagi kita bahwa itu adalah salah, itu berdosa jika dilakukan. Insya Allah. Silahkan untuk Pak Subhan Bawasir dan jamaahnya baca sendiri sudah itu ya. Ini penjelasan ulama Saudi yang kalian banggakan itu.